terjerat pinjaman online atau pinjol. Diteror pinjaman online, jerat pinjaman online. Negara hukum, rakyatnya harus patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4A yang beranggotakan saya Enistewati, saya Safira Najiha, saya Widianti Laili Nuraini, saya Anida Ilvinut Fadila. Di video kali ini kami akan membahas tentang perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya pada peminjaman online ilegal ataupun pinjol ilegal yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yuk langsung aja kita simak videonya. Di era digital saat ini, layanan pinjaman online atau fintech semakin mudah diakses. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul banyak sekali kasus pinjol ilegal yang merugikan masyarakat sebagai konsumen. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Banyak masyarakat yang tergiur proses cepat tanpa syarat rumit, tetapi justru berakhir dengan bunga yang tinggi, penagihan intimidatif, hingga penyebaran data pribadi secara luas. Berikut kasus nyata dan kronologi singkat terkait tema yang kami angkat. Contohnya, seorang korban mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal sebesar 1 juta rupiah. Namun dalam waktu singkat, bunga dan denda membengkak hingga berkali-kali lipat. Ketika terlambat membayar, pihak penagih melakukan intimidasi, bahkan menghubungi kontak di ponsel korban tanpa izin. Kasus ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Beberapa pasal yang dilanggar antara lain: yang pertama, pasal 4, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; pasal 7, kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan jujur; pasal 8, larangan memberikan informasi yang menyesatkan. Nah, dalam kasus ini, konsumen tidak mendapatkan perlindungan, bahkan dirugikan secara material maupun imaterial. Hak konsumen yang dilanggar meliputi: yang pertama, hak atas keamanan data pribadi; yang kedua, hak mendapatkan informasi yang benar; dan yang ketiga, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang merugikan atau intimidatif. Lalu, pelaku usaha pinjol ilegal bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang berupa penghapusan tagihan yang tidak sah, ganti rugi material dan imaterial, dan sanksi hukum pidana maupun administratif sesuai peraturan yang berlaku. Di sini kami juga akan memaparkan solusi di mana korban dapat menempuh dua jalur penyelesaian, non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi dengan melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan OJK, dan litigasi sendiri dengan melapor ke kepolisian untuk proses pidana. Masyarakat perlu diedukasi bahwa tidak semua pinjol aman. Pastikan hanya menggunakan layanan yang terdaftar di OJK dan membaca syarat serta ketentuan sebelum meminjam. Tips agar tidak menjadi korban: yang pertama, cek legalitas aplikasi di OJK; yang kedua, jangan mudah tergiur dengan pinjaman cepat; yang ketiga, lindungi data pribadi dengan membaca syarat dan bunga dengan teliti. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Mari menjadi konsumen yang cermat dan juga berhati-hati agar terhindar dari kerugian di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.